Maha Mulia. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menjamah anak-anak sekolah sahabat, baik yang di tempat ini maupun di tengah-tengah keluarga umat-Mu yang mengasihi Engkau Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan, masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Ini adalah generasi penerus, generasi pemenang kelak di kemudian hari. Generasi yang akan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Generasi yang akan membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Bapa. Engkau akan menghadirkan berkat-Mu yang berlimpah atas mereka. Engkau mengadakan perbedaan antara orang yang percaya dengan yang tidak percaya. Bapa Yahweh, Engkau yang berjanji Tuhan, kami pegang janji-Mu. Yang percaya kepada-Mu Bapa, Engkau akan memuliakan mereka Tuhan. Dalam kehidupan mereka Tuhan, Engkau akan nyatakan kasih dan kuasa-Mu. Terpujilah Bapa Yahweh yang maha mulia kekal sepanjang zaman segala abad. Yesus Masih, berwak kudus sembah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih, sebentar kita akan ada penyerahan anak. Tolong diatur dulu bangkunya, depan, 2. Anak dari Pak Septian dan Hani. Bisa saya dapat namanya? Ya. Kedua orang tua yang supaya maju ke depan. Haleluya. Tes. Ya, Hani mana? Bisa saya dapatkan namanya, Han? Tolong tulisin dulu namanya. Sama tanggal lahir ya. Ya, puji nama Tuhan, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi keluarga Bapak Septian dengan Hani yang hari ini menyerahkan Tuhan putri yang terkasih yang bernama Giftian. Ya, Giftian Milka Hadara. Wah, luar biasa ini namanya. Giftian Milka Hadara. Iya, nggak salah ya, betul ya. Yang terlahir pada tanggal 9 bulan April tahun 2021. Saudara yang kasih, biarlah
Oh, tanggal 4, bukan bulan 9 ya. Oke, seperti tanggal 9. Tanggal 4 bulan 4 ya. Wah, tanggal 4 bulan 4 2021. Tanggalnya bagus ya, bulan sama. Saudara yang kekasih, sebentar kita akan serahkan Giptian dalam tangan Tuhan. Biarlah saudara membawanya dalam doa ya, karena anak ini adalah titipan Tuhan yang mulia kepada keluarga yang dikasihi Tuhan, Bapak Septian dan Ibu Hani. Dan saya percaya ketika mereka ambil tindakan menyerahkan kepada Tuhan, artinya mereka tidak punya kemampuan apa-apa. Mereka percaya oleh karena kasih Bapa Yahweh saja, anak ini dapat bertumbuh dalam perlindungan Bapa yang sempurna. Anak ini akan menjadi anak kesukaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Tuhan, hari ini hamba-Mu, anak-Mu yang Engkau kasih, Bapak Septian dan Ibu Hani, datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa putrinya yang Engkau kasihi, Giptian Milka Hadara, dalam tangan Tuhan, yang Engkau titipkan kepada mereka yang terlahir pada tanggal 4 bulan 4 tahun 2021. Bapak Yahweh, biarlah melalui kebenaran firman-Mu, mereka akan diberkati dan anak ini bertumbuh dalam rancangan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapak Yahweh, Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Haleluya Bapa, haleluya, amin. Nama Tuhan, saya akan bacakan dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesua supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesua berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka dalam datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, percaya dan mau melakukannya. Saudara yang kasih, ketika Yesus ada di tengah dunia ini, banyak orang berlomba-lomba untuk membawa anak mereka kepada Yesua. Ya, saya bacakan, saya ulangi lagi. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesua. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesua. Jadi ada orang yang disebut sini orang adalah orang tua. Orang tua membawa anak-anak kepada Yesua untuk apa dikatakan? Supaya mendoakan mereka. Jadi ketika Yesua ada dalam dunia, Yesua mendoakan anak kecil. Anak kecil itu nggak bisa datang sendiri kepada Yesua, tapi anak kecil itu dibawa oleh orang tua mereka. Jadi orang tua yang bijaksana akan membawa anaknya kepada Tuhan untuk mereka serahkan dan mereka minta tuntunan Tuhan dalam pertumbuhan mereka. Dikatakan supaya didoakan oleh Yesua. Tentu didoakan kepada siapa? Didoakan kepada Bapa Yahweh. Ya, hari ini kita akan mendoakan Giptian Milka Hadara kepada Bapa Yahweh supaya mereka akan memiliki kerajaan Eloha, kerajaan Tuhan, kerajaan Bapa Yahweh. Ya. Saya ulangi lagi ayat yang ke-14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Jadi orang tua yang membawa anak-anaknya, mereka akan memiliki kerajaan sorga. Jadi pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mulia, ya, pekerjaan yang menyatakan bahwa hidup kita sepenuhnya tergantung kepada Bapa Yahweh. Apa yang Tuhan titipkan kepada kita anak-anak, percayalah ketika kita sudah menyerahkan mereka dan kita terus membawa mereka untuk hidup di hadapan Tuhan, berjalan bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, saya percaya masa depan mereka indah dalam tangan Tuhan. Ya, Giptian Milka Hadara
ini akan dibuat Tuhan berbeda dengan anak-anak dunia, ya, karena kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, dan saya percaya bahwa Bapa akan memberkatinya, ya. Sebab itu saudara yang kekasih, sebentar kita akan mendoakannya. Mari bersama-sama dengan saya. Tuhan katakan orang yang bersehati, apapun permohonan mereka, Tuhan akan menjawab, ya. Dan kita merindukan supaya Milka atau Gibtian Milka Hadara ini kelak akan menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tuanya, dan juga menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, juga bagi jadi berkat di tengah bangsa ini. Itu yang kita imanin, ya. Kita imanin terus hari lepas hari, dan Tuhan akan memberkatinya. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri. Saya minta tolong yang pegang ini talit, ada tuh pasang talitnya. Kita naikkan pujian, kuserahkan dirinya. Dirinya itu adalah diri Gibtian Milka Hadara. Gibtian Milka Hadara. Gibtian Milka Hadara. Kuserahkan diri. Gibtian Milka Hadara, kuserahkan dalam tangan-Mu ya Bapa ya. Hari ini biarlah Kau sendiri akan mencamanya ya Tuhan. Hari ini Bapa sendiri akan memberkatinya pertumbuhannya. Hari ini Bapa Engkau menyatakan kasih sayang atas Gibtian Milka Hadara ya Bapa yang Maha Beli. Biar malaikat-Mu akan menjaga melindunginya ya Tuhan dimanapun dia berada. Engkau akan mencukupkan segala apa yang dia perlukan ya Bapa. Bapa yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Bapa bersama dengan jemaat berdoa kepada-Mu ya Bapa. Musik jalan terus dengan setengah suara. Haleluya. Bapa Gibtian Milka Hadara dalam tangan Tuhan. Engkau mencamanya, mengurapinya, memberkatinya Tuhan. Pertumbuhannya dalam tangan Tuhan. Jadilah Tuhan dia menjadi anak kesayangan-Mu, menjadi biji mata-Mu, menjadi hamba-Mu kelak di kemudian hari. Engkau memberkatinya melalui orang tuanya yang Kau berkati Tuhan, dengan berkat yang Engkau rancangkan yang indah. Bapa Yahweh, ini anak akan bertumbuh dalam rencana Tuhan yang indah. Kalau melalui dia banyak jiwa akan dimana. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami. Semi Yesus Hamasiya, Rasul pada sama berontak syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih. Kita akan lanjut mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima.
Kita akan baca ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Sudah dapat semua? Kita akan baca bersama-sama ya. Matius pasal 5 ayat 5 sampai 9. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Ada haleluya, puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, mempercayainya dan mau melakukannya. Firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi saudara dan saya. Tetapi hari ini saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan ini. Saya tidak tahu sudah yang keberapa kali, tapi Tuhan mau sampaikan ini adalah kebenaran yang akan mewarnai kehidupan kita. Saya ulangi lagi ayat yang kelima, dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara yang kekasih, saudara tahu bumi itu adalah sumber kehidupan. Di bumi inilah segala sesuatu Tuhan sediakan, termasuk hal-hal yang berguna, hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Banyak orang tidak menyadari bahwa ada janji Tuhan yang indah bagi orang-orang yang percaya, yang memegang kebenaran ini, yang memegang firman ini. Dikatakan berbahagialah orang-orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mereka akan mendapatkan sumber dari bumi ini. Mereka akan mendapatkan sesuatu yang baik dari bumi ini. Saudara tahu apa yang dikandung di bumi ini? Saudara tahu apa yang dihasilkan di bumi ini? Tuhan katakan itu akan dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang lemah lembut. Sepertinya sepele, saudara yang kekasih. Tapi hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita betapa penting menjadi anak Tuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketika sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saya percaya Tuhan tidak akan ingkar janji. Tuhan akan menggenapinya. Tuhan akan menyatakan bahwa firman yang Dia sampaikan adalah firman yang benar. Apa arti lemah lembut? Lemah lembut itu adalah artinya seseorang yang berkata-kata dengan indah, dengan baik, kata-kata yang manis. Ada yang paradoks, yang berlawanan dengan lembut. Ya, kalau orang bilang itu ketus, dia ngomongnya ketus banget ya. Ada lagi yang bilang, dia ngomongnya kasar banget ya. Dia ngomongnya tidak punya perasaan ya. Saudara bisa tahu bagaimana perlawanan yang berlawanan dengan lemah lembut. Orang lemah lembut itu akan menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan tidak menyakiti. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Jadi lemah lembut itu pemahamannya luas, bukan hanya sekedar berbicara lemah lembut. Dan berbicara lemah lembut adalah sesuatu yang absolut, mutlak, harus. Tetapi sikap anak-anak Tuhan yang mau dibentuk, yang mau diajari, mau diarahkan sesuai dengan maunya Tuhan, itu adalah orang yang lemah lembut. Enggak keras dia.
tapi mau dibentuk. Dia akan berkata, oh kalau maunya Tuhan begitu, ya Tuhan mampukan aku, bimbing aku, tuntun aku. Bukan memberontak, bukan melawan, bukan menolak, tetapi dia menyerahkan hidupnya, dirinya dalam tangan Tuhan. Orang yang lemah lembut dijanjikan Tuhan sesuatu yang indah. Untuk memiliki hati yang lemah lembut itu perjuangan, saudara yang kasih. Perjuangan yang panjang. Ada tekad dalam hati kita. Aku mau menjadi berkat bagi orang. Aku mau berkata-kata berkat kepada orang. Aku tidak mau menyakiti hati orang. Dan orang yang lemah lembut biasanya dari sikapnya akan kelihatan, ya. Dia akan suka senyum, ya, sikapnya manis, itu orang yang lemah lembut, enggak cuek gitu. Jadi orang lemah lembut itu dia akan berusaha untuk menjadi berkat. Ya. Itu sebabnya dikatakan untuk lemah lembut itu memerlukan perjuangan yang panjang. Enggak bisa seketika lemah lembut. Dia akan terus belajar dan untuk menguasai hatinya. Untuk berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Bayangkan ada firman Tuhan, kemudian dia pikir ini firman Tuhan kayaknya enggak cocok deh sama saya. Itu bukan lemah lembut. Tapi kalau orang yang lemah lembut itu firman Tuhan ini hari ini ku dengar berarti untuk aku. Itu orang yang lemah lembut. Tapi kalau udah dengar, oh itu untuk si A itu. Dia itu kuliah itu Judas itu. Enggak gitu. Begitu dengar firman Tuhan, oh iya Tuhan. Kalau hari ini ku dengar berarti untuk aku Tuhan. Itu orang yang lemah lembut. Kata-katanya tidak melukai sesama. Ya. Di zaman sekarang kan ada medsos ya, ada WA, ada Facebook, ada Instagram. Orang yang lemah lembut itu tidak akan melukai hati sesamanya. Dia akan menyampaikan sesuatu, dia akan berpikir ini akan jadi berkat. Dia berpikir senantiasa untuk menjadi berkat. Kenapa saudara yang kekasih? Karena untuk menjadi berkat itu, untuk menjadi orang yang lemah lembut itu memerlukan perjuangan. Memerlukan perjuangan, kenapa? Karena kita berusaha untuk melawan ego kita. Ketika kita sedang kondisi disakitin orang, kondisi hati kita terluka, itu perjuangan untuk lemah lembut. Gak gampang saudara yang kasih. Ya, jangankan orang lain, kadang-kadang di dalam keluarga sendiri, ya kita memerlukan perjuangan untuk lemah lembut. Supaya apa saudara yang kasih? Supaya menjadi berkat bagi orang lain. Membuat hati yang lemah lembut itu saya katakan tadi ada perjuangan yang panjang. Dan lemah lembut adalah merupakan pembaharuan budi. Karena kita terlahir dengan apa adanya. Ya. Itu dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan. Enggak ada orang yang lemah lembut itu tiba-tiba jadi lemah lembut. Enggak, itu memerlukan perjuangan. Karena saya tadi katakan bahwa ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia berusaha untuk menjadi orang yang lemah lembut. Artinya dia akan tunduk kepada apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan kehendaki. Nah, Tuhan katakan hari ini Tuhan janjikan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Artinya apa ini? Artinya orang yang lemah lembut yang mau dibentuk oleh Tuhan, dia akan murah rezekinya. Dia akan bernasib mujur. Dia akan mendapatkan pertolongan, dia akan mendapat berkat yang dia tidak duga. Firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan bahkan apa yang tidak kita pikirkan Tuhan berikan. Itu kan hebat banget itu janji Tuhan. Apa yang tidak kita pikirkan Tuhan berikan. Saya nggak pernah berpikir dapat rumah di Kelapa. Dan rumah yang saya dapat di Kelapa itu bukan orang Indonesia yang berikan. Itu orang dari Belanda. Orang Belandanya datang ke Jakarta, menjumpai saya, ngambil surat ke bank di Jalan Sudirman. Dia masukin di safety box di bank,
Dia datang khusus dari Belanda, mengasih surat itu untuk ngasih rumah. Nggak pernah terpikir. Sebabnya firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi, memiliki sumber berkat. Karena itu berjuanglah untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau diarahkan firman Tuhan. Kalau mau diarahkan firman Tuhan, pasti dia menjadi orang yang lemah lembut. Karena orang yang lemah lembut itu maksudnya bisa dibentuk oleh Tuhan. Jadi selama kita hidup dan mau melihat hari-hari hidup kita yang baik, biarlah kita berinteraksi dengan apapun, dengan siapapun, kita mau bersikap rendah hati, ya, bukan rendah diri, ya. Perhatikan baik-baik. Ada perbedaan yang sangat besar, rendah diri dengan rendah hati. Kalau rendah diri itu merasa dirinya itu tak berguna, merasa dirinya itu tidak ada harganya, bukan itu yang dimaksud. Rendah hati itu merendahkan hati dan kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kalau rendah diri itu dia merasa di pergaulan dia seperti bukan manusia, dia merasa derajatnya di bawah, padahal di mata Tuhan manusia itu sama, ya. Jadi yang Tuhan minta itu adalah rendah hati, mau dibentuk oleh Tuhan, ya. Dan orang-orang yang menghidupi kebenaran, ya, mereka mau menghidupi kebenaran, mau menghidupi firman Tuhan, mereka adalah orang yang terus dibentuk oleh Tuhan untuk mereka terbentuk menjadi orang yang lemah lembut, ya, orang yang menyukakan hati Tuhan. Dan orang yang lemah lembut ini pasti tidak arogan. Tahu saudara arti arogan? Arogan itu maunya dia, kemauan dia aja yang dituruti. Maunya dia harus menang aja. Kalau dalam hal apa harus dia aja yang diutamakan. Harus dia yang menang, ya. Itu bukan. Kalau orang yang lemah lembut itu enggak. Dia dengan rendah hati, ya sudah, kalau itu membahagiakanmu, jadilah. Wah, itu orang yang rendah hati, ya. Jadi dia tidak mempertahankan meskipun dia tahu seharusnya dia yang menang, seharusnya dia yang harus mendapatkan itu. Tapi orang yang lemah lembut, dia akan dengan rendah hati, ya sudah, ambil saja, jadilah kehendakmu. Itu orang yang lemah lembut. Dan melakukan seperti ini enggak gampang. Itu betul-betul perjuangan hati kita. Ego sentral kita, egosentris kita, ya, pribadi kita yang selalu ingin menang, itu harus dikikis. Itu, ya, jadi memang itu sekali lagi saya katakan perlu dengan perjuangan. Jadi kita bukan menjadi orang yang tidak mau mengalah lagi atau menjadi orang sombong, tetapi menjadi orang yang rendah hati sehingga kita menyadari bahwa diri kita ini adalah anak Tuhan. Anak bangsawan yang menunjukkan kasih kepada sesama. Bahkan firman Tuhan di Psalmen dikatakan, di Mazmur dikatakan, engkau akan didudukkan dengan para bangsawan. Itu hebatnya janji Tuhan, ya. Jadi saya berharap jemaat GPR Haleluya adalah jemaat yang mau berjuang. Kedengarannya seperti gampang, tidak gampang, ya. Berkata-kata manis saja susah. Memberikan senyum, membahagiakan orang itu susah. Mengalah, ya kalau orang dunia bilang ya udahlah mengalah untuk menang. Itu adalah sebenarnya ajaran Tuhan untuk merendahkan hati kita, untuk membuat orang terberkati, ya, melalui interaksi dengan kita. Di Mazmur 37 ayat 11 coba kita baca. Nanti kita kembali lagi ke ayat itu. Mazmur 37 saya akan bacakan Mazmur 37 ayat 11, atau kita sama-sama baca ya, biar saudara juga kedengaran suara saudara. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Wah, luar biasa, ya. Berjuang untuk lemah lembut, berjuang untuk rendah hati,
berjuang untuk senantiasa senyum, nggak cemberut kepada orang, itu sesuatu perjuangan, saudara yang kasih. Ya, ada kesan tersendiri kalau kita berjumpa dengan seseorang yang wajahnya selalu ceria, senyum, itu beda dengan ketemu orang yang cemberut. Asal ketemu cemberut, nggak bisa bahagia bersama dengan dia. Beda itu, saudara yang kasih. Terus kalau bertemu dengan orang yang rendah hati, dengan orang yang selalu ingin menang sendiri, itu beda. Kita beda dalam pertemuan itu, ya. Jadi sesuatu yang Tuhan ajarkan itu sebetulnya sesuatu yang indah. Dan dampaknya luar biasa. Tadi di Matius pasal 5 yang ngomong itu siapa? Yang ngomong itu adalah Tuhan Yesua, Putra Bapa. Di Mazmur 37 Tuhan berbicara kepada para nabi. Tuhan berbicara kepada nabi, berbicara kepada Yesua, hal yang sama, berbahagia. Engkau akan memiliki bumi. Saya akan baca ulang lagi, ayat 11 tadi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, negeri itu bumi, dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi saya percaya kita semua rindukan itu. Kita ingin bernasib mujur, apa yang dikerjakan berhasil. Ketika berusaha Tuhan buka jalan, ada orang yang dipakai Tuhan memberkati kita, ada orang yang menawarkan sesuatu kepada kita. Itu sesuatu yang Tuhan atur dalam kehidupan kita. Kalau kita mau terus berjalan seturut dengan apanya Tuhan, ya. Jadi janji Tuhan ini sangat indah, ya. Dikatakan akan mewarisi kesejahteraan yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Jadi kita ingin rindu untuk melihat hari-hari yang baik dalam kehidupan kita. Saudara tidak diliputi rasa takut, ya, baik kepada orang-orang jahat, orang-orang yang berencana yang tidak baik. Kenapa? Karena Tuhan akan membela saudara. Karena Tuhan katakan saudara akan berbahagia. Kenapa Tuhan saudara katakan berbahagia? Karena Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Kita kembali kepada Matius 5 tadi. Ayat yang ke-6 dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kenapa saudara ada di tempat ini? Karena saudara haus akan kebenaran. Saudara haus akan tuntunan Tuhan. Dan orang yang haus, yang mencari kebenaran dikatakan berbahagia. Ya, jadi saudara ketika datang beribadah itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang indah. Ya, banyak orang untuk beribadah itu perlu perjuangan. Tempatnya jauh, uangnya terbatas, bahkan sampai ambil dulu hasil dari kebun untuk dijual, untuk punya ongkos. Itu saya sudah pernah dengar, itu kesaksian. Untuk dia kasih kepada pendetanya, dia harus ambil kebun di pisang harus dibawa ke gereja. Dia bilang tidak ada uang, yang ada pisang, yang ada ubi. Perjuangan saudara yang kasih. Saking dia rindu untuk berada di bait Tuhan bersama dengan anak-anak Tuhan. Ya. Jadi kesaksian-kesaksian seperti itu adalah hal yang indah. Karena apa? Karena mereka ingin berbahagia. Ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kebenaran itu adalah sabda Tuhan, davarnya Bapa Yahweh, perkataan Bapa Yahweh yang membuat kita berbahagia. Kita haus, kita ingin Sabat ini apa cerita, apa Tuhan mau kasih tahu. Sabat ini Bapa mau cerita, mau beritakan apa. Sabat ini, sabat yang akan datang, Tuhan mau bicara tentang apa. Selalu ada kehausan, selalu ada kerinduan, keinginan tahu. Karena dia haus akan kebenaran. Tapi kalau orang tidak haus, dia nggak peduli. Mau orang ibadah, jangankan jarak jauh, hanya 3 meter, 5 meter dari rumahnya juga dia tidak mau ibadah. Ya, itu saya sudah lihat sendiri. Itu pengalaman yang saya perhatikan. Jangankan jauh, ya. Tapi saya puji Tuhan ketika saya masih muda, ya,
Ketika saya saat merantau, karena ayah saya pendeta, saya merantau ke Jakarta, dan tempat ibadah yang ditunjukkan bapak tua saya itu jauh. Saya tinggal di Tanah Abang, di Gang Harlan. Tanah Abang, saudara, Gang Harlan, dekat Selipi sana. Ibadahnya tahu di mana? Ibadahnya di Cimanggis, di PT Abot belakang. Berapa jam dalam perjalanan? Ya, tadi saya katakan orang yang haus dia akan berusaha. Orang yang haus dia akan pengen walaupun jarak jauh. Tapi orang yang tidak haus, biar 10 meter, biar 15 meter, dia tidak akan bisa datang. Itu berbedanya. Jadi orang yang haus, Tuhan katakan berbahagia. Ya, haleluya. Ayat yang ketujuh dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi orang yang bermurah hati, ya, saudara paham arti bermurah hati? Artinya bukan orang yang kikir, bukan orang yang pelit. Ya, dia senantiasa ketika Tuhan gerakkan, dia tidak tahan-tahan. Kalau Tuhan kehendaki, kalau Tuhan memang ini maunya Tuhan, dia akan bermurah hati. Ya, kita tidak menutup hati kita, tetapi kita melakukan. Kenapa? Karena Tuhan katakan orang yang bermurah hati, dia akan beroleh apa? Kemurahan. Ajaib, saudara yang kekasih. Ya, pertolongan Tuhan yang sangat ajaib bagi orang yang bermurah hati. Ayat yang ke-8 dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Kenapa disebut suci hatinya? Karena dari hatinya terpancar kehidupan. Dari hatinya senantiasa ingin memberkati orang. Dari hatinya senantiasa merindukan orang lain diberkati, orang lain selamat. Dia ingin orang lain berbahagia. Bapa Yahweh menciptakan kita, dia ingin kita apa? Berbahagia. Itu sebabnya tadi dari ayat 5 sampai ayat 9 kita selalu membaca di awalnya apa? Berbahagialah. Saudara dan saya adalah anak-anak Bapa, cerminan Bapa. Kalau Bapa punya hati demikian, maka kita juga punya hati harus demikian, ya. Selalu ingin orang berbahagia. Kalau orang mengalami sesuatu, katanya begini, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Selalu kita berpikir, dan ada ayat yang lain, berbahagialah dengan orang yang berbahagia. Berdukalah dengan orang yang berduka. Jadi hati anak Tuhan itu senantiasa ingin jadi berkat. Maka dia, Tuhan katakan, dia miliki hati yang suci, hati yang berkenan, hati yang menyenangkan hati Tuhan. Maka saudara dan saya, Tuhan mau menjadi anak-anaknya, menjadi cerminan Bapa. Karena Bapa tadi, kenapa yang Yesus sampaikan kata-katanya itu adalah kata-kata yang bersumber dari Bapa, ya. Yesus bilang, aku tidak pernah berbicara tanpa diajari oleh Bapa, ya. Saya sudah pernah kasih tahu ya ayatnya ya. Itu di Yohanes 8 kalau saya nggak salah, ayat yang ke 29 kalau saya nggak salah, 28 dan 29. Bapa yang senantiasa mengajari aku, tidak pernah aku berbicara dari diriku sendiri. Jadi kalau Yesus bilang berbahagialah, 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 dari ayat dimulai dengan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Saudara dan saya, Tuhan mau berpikir, bersikap demikian. Kita ingin saudara kita berbahagia, kita ingin adik kita berbahagia, kita ingin anak kita berbahagia, kita ingin orang tua kita berbahagia. Tentu saudara berpikir gimana caranya? Bagaimana caranya supaya saudara kita berbahagia? Oh, ketika dia mengalami sesuatu, kita perlu menaruhkan perhatian. Ketika dia sakit, kita perlu mendoakannya. Ya, karena kita ingin dia terlepas dari masalahnya. Kita ingin dia berbahagia karena dia menang atas masalahnya. Jadi berbahagia itu adalah hatinya Tuhan, ya.
Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Ayat ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Ini luar biasa, bawa damai. Ya, di mana-mana dia membawa damai. Ketika dia ada sesuatu yang dilihat kurang baik, dia hadir untuk membawa damai. Bukan manas-manasin. Orang dunia malah ini komporin, di sini dikomporin. Dia pergi kalau si A sama B ada masalah, dia bicara sama si A beda, dia bicara lagi sama si B beda, ya. Dikompor-komporin. Itu keinginan daging, keinginan dunia. Wah. Makanya ada lagu Pampers atau siapa itu ya? Apa dia bilang? Tidak senang kalau orang, gimana lagunya saya lupa. Pokoknya senang lihat orang susah, apa susah lihat orang senang, kira-kira begitulah. itu kenapa sampai jadi lagu begitu? Karena dilihat di dunia, pasti itu bukan anak Tuhan, pasti itu. Tapi saudara dan saya, kita semua diajar Tuhan turut dengan firman Tuhan. Ya, kita harus membawa damai. Tidak ingin orang hancur, tidak ingin orang rusak, tapi kita ingin menjadi pembawa damai, ya, menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang Tuhan rindukan dari kita. Di awal tadi pasti semua menginginkan akan mewarisi bumi, berarti dia akan memiliki berkat, dia akan mendapatkan kemurahan, dia akan mendapatkan nasib mujur ketika hatinya tidak neko-neko, hatinya dia perjuangkan untuk lurus di hadapan Tuhan. Ya, dia dituntun Tuhan untuk berjalan seturut dengan firman Tuhan. Ada haleluya saudaraku. Hari ini kita mau dibentuk Tuhan terus ya. Tadi sudah saya katakan ini ayat kelihatan sederhana. Saya tahu saudara sudah dari muda sudah pernah dengar ini, sudah berkali-kali. Tapi saya sampaikan hari ini memerlukan perjuangan yang besar untuk melakukannya. Ya. Untuk bermurah hati itu tidak mudah. Rata-rata orang kikirnya, pelitnya itu dibawa dari sejak lahir, ya. Tidak mudah memberi, biarpun cuma 2.000 perak di pertigaan jalan tuh nggak gampang, nggak semua orang bisa melakukan itu, ya. Jangan 2.000, 1.000 perak, nggak gampang, ya. Jadi bermurah hati, lemah lembut, membawa damai, suci hati. Hari ini saya sampaikan itu perlu perjuangan, ya. Jadi ketika saudara berinteraksi di tengah keluarga, coba mulai praktekkan, bicara dengan lemah lembut, ya. Jangan membentak-bentak, jangan suara yang ketus, jangan suara yang kasar, ya. Itu perjuangan. Apalagi kalau sudah ada disertai dengan masalah, ya, itu perlu perjuangan, ya. Jadi kita memandang semua diawalin dari mana? Dari keluarga, dari rumah tangga kita, ya. Suami istri kalau lemah lembut itu indah, tapi kalau sudah membentak-bentakan bukan indah lagi. Itu sudah pikiran macam-macam itu, ya. Iblis cari kesempatan di celah-celah itu, bahaya sekali, ya. Jadi itu sebabnya Tuhan katakan kalau mau bahagia, mau terbentuk rumah tangga yang indah, rumah tangga yang diberkati Tuhan, itu kuncinya lemah lembut, ya. Lemah lembut itu pasti dia akan hadir dalam ibadah karena dia mau dibentuk Tuhan. Tapi dia bilang dia lemah lembut, bicaranya lemah lembut, tapi nggak mau dibentuk sama firman Tuhan, itu bukan lemah lembut, ya. Lemah lembut itu maksudnya adalah lemah lembut total, lemah lembut dalam berbicara, lemah lembut dalam sikapnya, dan dia menjadi anak Tuhan yang mau dibentuk Roh Kudus, mau dibentuk Tuhan. Itu baru lemah lembut, ya. Jadi bukan lemah lembut itu sekedar apa kabar sayang, apa kabar anakku, apa kabar suamiku, bukan hanya itu. Itu penting saya katakan, itu harus, tapi tidak hanya sampai di situ, ya. Dalam sikapnya, dalam hatinya itu tercermin. Selain tadi kata-kata, senyumnya dan sikapnya itu akan menggambarkan dia. Lalu tulisan-tulisannya di medsos, ya.
Gak ada lagi tulisannya ngata-ngatain orang, gak ada lagi tulisannya menghakimi orang, tidak ada lagi itu. Tapi kata-katanya senantiasa diambil untuk memberikan berkat bagi orang lain. Bagaimana membawa orang lain untuk melihat Tuhan, bagaimana membawa orang lain untuk menikmati betapa Tuhan begitu baik. Ya, penghakiman itu hanya milik siapa? Penghakiman milik siapa? Milik Bapa Yahweh. Kita tidak ada punya hak. Ya, penghakiman itu milik Bapa Yahweh. Jangan pernah saudara ikut-ikut menghakimi. Kalau saudara menghakimi, saudara mengambil bagian dari milik Bapa dan saudara dipandang Tuhan bukan anak yang baik. Ya, anak yang baik itu adalah anak yang menurut akan ketetapan Bapa, garis-garis yang Tuhan sudah tentukan. Anak yang baik akan dengarkan pengajaran bapanya, ya, Bapa di surga. Demikian juga dalam rumah tangga. Anak kita yang baik, dia akan mendengarkan suara orang tuanya, suara bapanya, suara ibunya. Itu anak yang baik, ya. Jadi berjuanglah. Keluar dari gereja ini nanti mulai berjuang. Nanti mulai dari jalan, ya. Di jalan jangan kira nggak ada perjuangan di situ untuk lemah lembut. Saya cerita kepada saudara, saya pernah satu mobil dengan pendeta, saya nggak perlu sebut namanya. Mobil kita disalib. Mobil disalib, langsung pendeta ini langsung kata-katain keluar kata-kata zup zup zup. Kaget saya. Hah? Tapi saya simpan dalam hati. Aduh. Ya. Jadi di jalan itu aja sudah perjuangan, ya. Saya kadang-kadang naik mobil, tiba-tiba motor lah mobilnya, wah, kita harus rem mendadak. Kalau tidak tahan hati, kita akan buka kaca, kita akan omelin, kita akan semprot dia. Itu perjuangan, saudara kasih. Saya bilang Tuhan, langsung Tuhan ingatkan, ya. Jadi itu pengalaman saya pribadi. Jadi saya sampaikan kepada saudara perjuangan, ya. Dan perjuangan yang paling berat itu karena berinteraksi itu ada di mana? Saudara tahu di mana? Di tengah keluarga, ya. Karena ketemu suami istri sama anak-anak itu pertemuan paling sering, dan di situ kita perlu praktekkan. Nanti di luar nanti akan berikutnya, ya. Jadi kalau di rumah sudah nggak ada lemah lembut, di sana ketus-ketusan, bentak-bentakan, pasti di luar juga nggak bisa, ya. Jadi dimulai di keluarga. Itu sebabnya Tuhan selalu bicara, firman Tuhan itu bicara di mana? Yerusalem, ya. Yerusalem, Judea, Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Jadi bicara keluarga. Inilah firman Tuhan. Bapak yang memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Ku kuat sebab Engkau menopang. Lagu apa? Ya. Tolong ada WL-nya, tolong bantu saya. Ada lagunya Mu? Mana WL kita? Bisa? Yuk. Saat kau berfirman, ku benar
pujian tadi, bagi Bapa tidak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil bagi Bapa, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Bapa, Bagi Bapa tak ada yang mustahil. Bagi Bapa tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. bagi Bapa, Tak ada yang mustahil. Bagi Bapa tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Janjimu pada hari ini Tuhan, Engkau berkata agar kami mengikuti kehendak-Mu dan kami berbahagia Bapa. Tuhan, hal itu tidak mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan perkara besar hingga kami akan melihat, kami akan merasakan kebahagiaan itu. Bapa Yahweh, hari ini kami menyembah-Mu. Engkau lihat air mata kami, Engkau dengar suara permohonan kami, dan Engkau menginginkan kami berbahagia Bapa. Dan hal itu tidak mustahil bagi anak-anak-Mu, sebab Engkau Bapa yang hebat, Bapa yang dahsyat, Bapa yang perkasa, dan Engkau Bapa yang maha penyayang. Kasih sayang-Mu lebih daripada seorang ibu, daripada seorang ayah. Kasih sayang-Mu teramat besar Bapa. Engkau membuka jalan saat tiada jalan. Engkau memberikan rezeki kepada anak-anak-Mu. Engkau memberkati mereka ketika mereka tidur. Engkau memberkati mereka ketika mereka berusaha. Engkau mendatangkan rezeki. Engkau mendatangkan nasib wujud. Bagimu tidak ada yang mustahil bagi Bapa Yahweh Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang percaya hari ini Tuhan, tidak ada yang mustahil, sebab kami punya Bapa yang hebat. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhan, terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau, dan umat-Mu yang mengasihi Engkau di hari Sabat ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, meteraikan kebenaran-Mu, mampukan kami berjuang Tuhan, untuk menjadi orang yang lemah lembut, yang rendah hati, untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi pembawa damai yang berkemurahan hati. Bapa, ya sertai kami agar kami Tuhan melihat keberuntungan, nasib baik, nasib mujur. Bapa Yahweh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuserahkan dalam tangan-Mu umat-Mu yang ada saat ini maupun yang ada di tengah-tengah keluarga ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saya serahkan kepada Weh. Perjamuan kudus. Ya, kita masuk dalam perjamuan kudus. Ya. Ya, puji Tuhan, pelayan Tuhan maju ke depan.
Siapa pelayan? Yang melayani cuma satu orang? Satu orang. Oke, mari kita tundukkan kepala. Maha besar Engkau Bapa Yahweh Tuhan. Bapak, sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus mengenang pengorbanan putra-Mu Yesus Hamasiah yang dikorbankan sebagai domba yang sempurna yang mengangkut dosa seisi dunia. Bapak Yahweh, meteraikan kebenaran-Mu, kuduskan Tuhan roti anggur ini Tuhan, untuk kami dapat mengenang dan kami dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang ambil pelayanan ini Tuhan, biar Engkau mengurapinya secara khusus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhanku. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian. Haleluya, haleluya 12 kali. Silakan sambil roti dan anggur dibagikan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya.
akan dengarkan firman Tuhan. Kita angkat tinggi-tinggi di tangan kanan kita, roti di tangan kanan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama menjadi peringatan akan pengorbanan Yeshua HaMashiach di Golgota Kalvari. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach, Roh Kodes. Haleluya. Haleluya. Kita angkat tinggi-tinggi anggur di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil piala sesudah makan. Lalu berkata, piala ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari saudara yang kasih, sebentar kita akan minum untuk memperingati pengorbanan Yeshua HaMashiach di Golgota Kalvari. Darah yang tertumpah di Golgota Kalvari yang menghapus segala dosa pelanggaran kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach, Roh Kodes. Haleluya. Mari semua mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Terima kasih ya Tuhan buat darah yang tertumpah di Golgota Kalvari, tubuhmu yang dihancurkan oleh karena dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Putramu Yesus dikorbankan sebagai anak domba yang sempurna, korban yang harum yang kami bawa. Hari ini kami mengingatnya, memperingati pengorbanannya ya Bapa. Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu yang tak terbalaskan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terberkatilah Engkau. Anugerah-Mu yang besar itu Tuhan, tidak bisa kami membalasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anak domba yang sempurna, korban yang harum yang kami bawa kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara kasih. Serahkan kepada WL. Penyerahan anak. Penyerahan anak. Pak Gembala, penyerahan anak. Penyerahan anak. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk yang berdoa persembahan, saya mohon untuk maju ke depan berdoa. Untuk doa persembahan, Ibu Yan Karel. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Sebaot, Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Kalau Tuhan yang berdaulat atas kami, ya Bapa, di dalam firman-Mu saat ini ya Bapa, Engkau telah menaburkan bahwa kami harus berbahagia di Matius 5 ayat 5 sampai 9. Kami harus melakukan firman-Mu agar kami berbahagia. Kami harus rendah hati, kami harus lemah lembut, kami harus berkemurahan. Ya Bapa, Engkau menyanggupkan kami karena kami memperoleh
akan kasih anugerah-Mu melalui putra-Mu yang telah menjadi korban Pesak, di mana darahnya tertumpah, sehingga kami dapat melakukan karena Roh-Mu akan bekerja kepada kami ketika kami sungguh-sungguh untuk mencari-Mu, ketika kami ingin berserah kepadamu di dalam kehidupan ini. Bapa, terima kasih atas firman yang Kau berikan pada saat ini. Biarlah kami dapat melakukannya sehingga kami hidup berbahagia, dan berkat-berkat itu akan mengikuti kami sepanjang kehidupan kami. Itulah janji-Mu, janji yang sempurna bagi kami sebagai biji mata-Mu, imamat kerajaan, anak raja. Terima kasih ya Bapa di surga atas kasih-Mu dan kemurahan-Mu. Biar firman-Mu itu benar-benar melekat di dalam hati kami. Dan Bapa, saat ini kami ingin berdoa ya Bapa akan persembahan saat ini Bapa. Berkatilah pundi-pundi gereja-Mu GPR Yahweh Haleluya. Dan biarlah persembahan ini menjadi bekal bagi gereja-Mu ya Bapa untuk kas penata layanan, dan kami juga dapat melakukan persepuluhan karena firman-Mu berkata di Malaki 3 ayat 10 sampai dengan 12, bawalah seluruh persepuluhan ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada makanan di rumahku, di rumah Bapa Yahweh. Dan sekarang pujilah aku dengan cara ini. Bapa Yahweh berfirman, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat sampai berlimpahan, dan aku akan mengusir pelahap bagimu, supaya tidak merusakkan hasil tanahmu, hasil pekerjaanmu, hasil daganganmu, hasil pekerjaan akan usahamu apapun, atau merontokkan buah anggurmu di ladang. Bapa Yahweh Sibaot berfirman, dan segala bangsa akan menyebutmu berbahagia, karena kamu akan menjadi negeri kesukaan. Bapa Yahweh Sebaot berfirman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau juga memberkati akan bakul adonan kami berlimpah-limpah. Janji-Mu adalah sempurna. Berkatilah kami sehingga kami dapat memberi akan terbaik akan persembahan ini, persembahan untuk gereja-Mu ya Bapak, GPR Yahweh Haleluya, untuk pelayanan penata layanan bagi memperbesar akan kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh Sebaot atas kasih-Mu, kebaikan-Mu. Dalam nama Putra-Mu Yesus Mesias. Haleluya. Amin. Sambil kita menaikkan persembahan, kita naikkan satu pujian. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Kami berucapan syukur. Suaranya jangan lupa di-unmute, Bang. Bahkan bagimu Sam. dan korban Suara. kegirangan itu juga Samuel, suaranya. bagimu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan
buat persembahan Bapak Ibu Saudara, biar kiranya Bapak Yahweh yang memberkati. Haleluya. Untuk pengumuman saya persilakan kepada hambanya untuk maju ke depan. Oh, Ya, tidak ada sahabat salam, pengumuman. Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput saudaraku. Oh, ada Bapak Gembala. Ada. Silakan Pak Robert. Ya, sahabat salam, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, mohon maaf saya join lewat Zoom hari ini karena ada kedukaan di rumah duka. Rumah duka mengguru saya waktu hari Rabu kemarin telah dipanggil Tuhan. Dan hari ini ada acara adat. Ya, mohon maaf tidak bisa mengikuti secara full dari awal sampai akhir ibadah. Ternyata sudah dilakukan penyerahan anak sebanyak total tadi. Saya mohon maaf. Pengumuman ini tadi di Zoom ada chat yang saya baca. Hayo yang sering menghakimi fisik seseorang itu saya sorry. Ya, buat Infinix Hot 105. Saya tidak tahu siapa. Ya, saya minta maaf secara pribadi. Kalau saya sering bercanda, sering mungkin menghakimi siapapun. Ya, jadi saya minta maaf secara pribadi. Kalau misalkan candaan saya atau hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara terkasih yang menghakimi secara fisik, ya, saya mohon maaf. Jadi kita sudah dengarkan khotbah dari Pak Gembala bersama-sama. Ya, terima kasih buat yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala dan juga teguran yang nyata-nyata dari Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat, sukacita. Jadi lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang berpura-pura. Jadi tadi yang kita dengarkan bersama Pak Gembala, bagaimana semua orang harus berbahagia. Ya, mungkin bercandanya saya dan lain. Sekali lagi, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Untuk warta, saya belum bisa kirim hari ini, nanti saya akan kirimkan mungkin hari Senin. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat selalu, memberkati. Buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu lalu, Tuhan memberkati dengan penuh sukacita dan sejahtera. Dan pada minggu yang datang pun juga Tuhan memberkati dengan sukacita. Mungkin khususnya buat Bapak Eli Siregar, buat besok, buat tanggal 8 November yang berulang tahun. Ya, Tuhan memberkati, puji Tuhan, sudah satu minggu. Tuhan memberkati Bang Riker dengan berkat yang luar biasa. Tuhan berkati, tetap semangat dan sukacita ya Bang. Kasih Tuhan melimpah atas Abang dan semua keluarga besar. Itu saja pengumuman, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Sahabat Shalom. Jangan lupa di unmute Bang. Saya hanya sekedar minta Saya di unmute Bang, di unmute. bisa memberi masukan. Saya lagi buat di Samuel. di bawah ini kita buat jadi kantor. Jadi Suaranya saya buat ini di unmute Bang. kantor cabang majelis kantor cabang majelis sinode GPRY ya. Jadi ukurannya itu 60 cm, panjangnya 2 meter. Ya, lebarnya 60 cm, panjangnya 2 meter. Jadi nama kantornya kantor Sinode Pusat, cabang Sinode Pusat GPRY. Nah, yang penawaran saya ke saya sudah masuk 2.103.000 dari akrilik yang 5 mili. Saya tidak tahu apakah ada Bapak Ibu punya pengalaman atau punya kenalan untuk hal ini. Makanya saya karena belum pernah, baru sekali ini, makanya saya kasih tahu kepada saudara, kalau memang ada, tolong beritahu ke saya.
daripada jatuh ke orang lain, maksud saya. Mana tahu saudara ada kenalan atau hubungan yang baik. Itu jadi yang 60 cm kali 2 meter ya, dengan tulisan kantor cabang pusat Sinode GPRY. Jalan ini jalan apa namanya alternatif Cibubur, samping pom bensin. Kata-katanya begitu dengan nomor SK negara. Jadi SK gereja kita ada SK negara. Jadi yang sudah masuk itu 2.103.000. Itu saja. Jadi kalau ada, tolong beri masukan ke saya. Kalau tidak ada, puji Tuhan, kita akan ambil dari luar. Itu saja, Bapak yang berkati. Haleluya. Saya tutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa syafaat, kita naikkan dulu satu pujian. Engkau ada bersamaku. Nanti di akhir pujian saya mohon kepada hambanya Bapak Karel untuk berdoa syafaat. Musim hidupku tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Bersamamu. bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Bapa yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Bapa yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya serahkan kepada yang berdoa syafaat. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu Bapa.
kalau pada hari ini, di hari Sabat, kami boleh bersama-sama beribadah Sabat, baik yang ada di gerejamu, di Ruko, Cibubur, maupun kami yang mengikuti lewat aplikasi Zoom ataupun Facebook. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu, kalau kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah-Mu Bapak, kalau kami boleh bersama-sama menerima berkat dari Bapak, berkat Sabat yang berkelimpahan, kami bersyukur Tuhan atas semua berkat kasih Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan karena kami semua dalam keadaan baik, sehat. Kami bersyukur Tuhan, kekuatan yang ada pada kami bukanlah kekuatan kami, tapi karena kasih anugerah-Mu Bapa, kami boleh bersama-sama melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, untuk kami boleh bersama-sama beribadah Sabat di hari ke-7 ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkat yang luar biasa yang boleh kami terima hari ini ya Bapa. Bapa mengingatkan kami untuk tetap memiliki hati yang lemah lembut di dalam kehidupan kami Bapa, agar kami tetap berbahagia di dalam Tuhan. Kami diingatkan untuk kami memiliki atau menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dan kami berbahagia menjadi orang yang murah hati dan berbahagia karena suci hatinya. Dan yang kelima adalah berbahagia orang yang membawa damai. Bapa, biarlah kami terus berjuang untuk melakukan kebenaran-Mu di tengah-tengah di mana kami Tuhan, di mana Bapa telah mengutus kami, baik di keluarga kami, baik di tengah-tengah pekerjaan kami, ataupun dimanapun kami berada. Biarlah kami tetap melakukan kebenaran firman-Mu, 5 hal yang luar biasa yang Bapak ingatkan, untuk kami tetap menjalankan ketetapan Tuhan, agar kami terus berbahagia, karena inilah kehendak-Mu Bapa, agar kami berbahagia. Maka berkat yang Bapa sediakan bagi setiap kami akan tercurah bagi kami semua yang taat dan setia untuk melakukan seluruh kebenaran dan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan, kalau kami juga telah bersama-sama melakukan perjamuan kudus ya Tuhan, mengingat akan kematian Yesus HaMasiah sebagai pengorbanan, untuk mengorbankan darahnya Tuhan, mencurahkan darahnya untuk menebus hidup kami dari kematian, sehingga kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, karena kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Bapa, darah-Mu yang tercurah adalah darah untuk pengampunan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, di hari ini ada penyerahan anak, di mana telah diserahkan anak perempuan dari keluarga, di mana dia yaitu Didian Milka Hadara. Biarlah Bapak memberkati anak ini menjadi anak yang bertumbuh luar biasa, sehat. Berkati kedua orang tuanya agar dapat mengajarkan kebaikan, kebenaran firman Tuhan bagi anaknya ini ya Tuhan, agar dia kelak menjadi orang yang takut akan Tuhan, melakukan kebenaran di dalam kehidupannya ya Bapak. Kami serahkan anak ini Bapak dalam tangan kasih Tuhan, ke dalam keluarganya yang akan mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak, berkati kami semua yang boleh bersama-sama hari ini menikmati berkat yang luar biasa. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami yang Tuhan pakai luar biasa untuk menjadi berkat bagi kami semua di tengah-tengah jemaat GPR. Haleluya. Biarlah Bapak terus menyertai, memberkati Bapak gembala sidang kami, Bapak Remedi Pangabean, tetap kuat, sehat, ya Tuhan, berkati pelayanannya, kesehatannya, keuangan, kebutuhannya Tuhan, agar berlimpah-limpah Tuhan curahkan untuk hamba-Mu ini. Berkati terus ya Tuhan, anak-anak, cucu dan mantu, keluarga besar semua kami serahkan ke dalam tangan kasih Bapak. Bapak, berkati pelayanannya kemanapun dia pergi, kemanapun Tuhan mengutus dia, ke daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia ini. Kami percaya Bapak Yahweh terus menyertai, memberkati, melindungi dan menyelamatkan dan memberikan yang terbaik. Kami percaya mujizat demi mujizat akan terjadi dalam setiap pelayanan Bapak Gembala kami.
Bapak berkati juga seluruh gereja, DPR, gereja, pimpinan Roh Kudus, Yahweh yang ada di seluruh Indonesia, di tanah air kami ini, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua. Biarlah Bapak memberkati seluruh gerejamu, DPR, Yahweh yang ada di daerah-daerah. Biarlah Bapak memakai gerejamu ini luar biasa, pakai anak-anakmu ya Tuhan, hamba-hambamu yang ada di gerejamu ini untuk memberitakan kebenaran di tengah-tengah di mana gerejamu berada, agar banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang bertobat, banyak jiwa yang datang kepada Bapa untuk menyerahkan untuk menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak Tuhan, bahkan seluruh orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu yang Bapak pakai luar biasa di seluruh gereja GPR yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan pada siang hari ini untuk jemaat GPR Haleluya Depok. Tuhan, begitu banyak masalah yang kami hadapi, begitu banyak pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya, kalau kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dan menjaga, melindungi kami, menyelamatkan kami. Masalah keluarga, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan menjamah, memberikan yang terbaik. Tuhan, ketika kami berdoa, maka firman mengatakan, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Maka kami percaya Tuhan, setiap doa-doa yang dinaikkan kepadamu Bapa, baik di rumah maupun di gerejamu pada saat ini, Bapa mendengarkan dan mengabulkan setiap permohonan doa kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk semua pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Bapa memberkati baik worship leader, pemain musik, penyalahan menorah, pengipan shofar, dan juga para aliyahmu yang telah melantunkan baik Halel, Torah, Haftarah, dan Brit Kadasa. Tuhan memberkati semua Tuhan pendoa-pendoa, bahkan semua jemaat yang hadir di gerejamu, di Cibubur, di Ruko Cibubur, maupun jemaatmu yang dapat menikmati hadiratmu melalui aplikasi Zoom ataupun Facebook. Bapak memberkati semua kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya 6 hari ke depan kami boleh lalui bersama Tuhan. Kami akan menang dalam setiap persoalan, setiap masalah yang kami lalui. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati bangsa kami, negara kami Indonesia. Bapak berkati Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Amin dan juga Kabinet Indonesia Maju dan juga TNI Polri. Bapak memberkati kebijakan-kebijakan yang telah diambil untuk memakmurkan bangsa kami dari timur sampai ke barat, seluruh Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia adalah Indonesia yang hebat, Indonesia yang diberkati, karena di tengah-tengah bangsa kami, umat-Mu, menyembah Tuhan Yahweh, tetap berdoa, tetap berharap hanya kepada Tuhan Yahweh Bapa yang kekal, agar bangsa kami terhindar dari perpecahan ya Tuhan, terhindar dari kerusuhan ataupun gangguan baik teroris maupun gangguan dari luar. Biarlah negara kami tetap aman dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Kami juga bersyukur kalau pandemi ini semakin berkurang ya Tuhan. Biarlah pandemi ini akan berujung pada endemi, yaitu COVID-19 yang tidak berbahaya. Kami percaya Tuhan, biarlah rancangan-Mu, rancangan Bapa yang terjadi bagi bangsa kami, bagi negara kami Indonesia. Segala rancangan kuasa-kuasa jahat, rancangan Satan, kami sudah gagalkan, kami patahkan demi nama Bapa Yahweh, Besem Yesus HaMashiach. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang dahsyat yang luar biasa. Bapa memberkati bangsa pilihan-Mu Israel. Ketika kami mengangkat tangan memberkati bangsa Israel, maka kami pun diberkati oleh Tuhan. Berkati Yerusalem, berkati orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Biarlah nama-Mu, nama Tuhan Yahweh Bapa yang kekal, menjadi Tuhan yang luar biasa yang disembah oleh seluruh baik bangsa kami maupun bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapak.
Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu. Bapa memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Dan biarlah tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami dan keluarga kami. Dan Tuhan Yahweh Bapa yang kekal mengabulkan doa kami ini demi nama Tuhan Yesua HaMasiah yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dipuji Hatiku Tuhan yang mulia, aku beringatlah semua perbuatanmu. Dipuji hatiku, Yahweh, Tuhanku yang mulia. Juga aku beritakan semua perbuatanmu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Raja segala Raja, penebus Israel, Adonai Sebaot, pencipta alam semesta raya yang kekal, yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih buat anugerah terbesar yang Bapa berikan. Engkau berikan Yesua HaMasiah sebagai anak domba Paskah yang tersembelih, korban yang harum yang kami bawa kepadamu ya Tuhan. Yesua HaMasiah yang melayakkan kami menerima janji-janji-Mu ya Aba Yahweh yang Maha Mulia. Tuhan, umat-Mu yang telah beribadah Sabat, Bapa yang berjanji akan memberkati roti, makanan dan minuman kami. Engkau yang berjanji Bapa Engkau menjauhkan dari segala penyakit. Bapa yang menjanjikan akan memberikan umur yang panjang. Bapa Yahweh, biarlah malaikat-Mu serafim menyertai anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Karena mereka telah beribadah kepada-Mu ya Bapa. Kami telah memuji-muji kebesaran-Mu, kemuliaan dan keagungan Bapa. Bahkan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu Torah-Mu yang kudus. Terima kasih, terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia oleh umat-Mu yang mengasihi Engkau di hari Sabat ini. Berkatilah pekerjaan tangan mereka, izinkanlah mereka melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib. Buka jalan saat tiada jalan Tuhan. Bapa, pertemukan mereka dengan orang-orang yang akan mereka bawa. Mereka memberitakan kebenaran-Mu, menyampaikan nama-Mu yang Maha Kudus, untuk dipuji, dipuja dan disembah, dan melakukan ketetapan-Mu ya Bapa Yahweh yang mulia. Terima kasih Tuhan, terpujilah Bapa Yahweh, kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu, angkat tanganmu kepada Bapa Yahweh, terimalah berkat Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yevarika Yahweh, peace mereka. Ya Yahweh, panai palega, wikunika. Yisa Yahweh, panai palega, we Hashem, lecha shalom.
Semangat GPR, haleluya, sahabat shalom semua. Bapak Yawi memberkati. Selamat shalom semuanya. Shalom. Selamat shalom. Shalom.